Selalu ada keharuan ketika berbicara mengenai Indonesia, berbicara tentang gunung, adat budaya, dan seluruh hal tentang Indonesia. Semoga apa yang diperbuat oleh Samawe Adventure melakukan ekspedisi 30 gunung beserta dengan seluruh kekayaan yang berada di Indonesia bisa membuka cakrawala baru khususnya untuk generasi penerus kita agar lebih mencintai bangsanya, agar lebih mencintai kultur budayanya, lebih mencintai negaranya. Indonesia luas, bro. Sekarang Samawe akan menjelajahi 30 dulu. Nanti sisanya ajak dan kita Pancakaki Gede Pangrango. Semoga ekspedisinya lancar, aman, selamat berangkat sampai pulang. Selamat untuk Samawe Adventure, tetap sehat, tetap solid, dan membawa berkah untuk semuanya. Terima kasih, salam damai Indonesia. Ogao langsung berbalik badan untuk keluar dari kamar mandi, tapi tiba-tiba dia langsung kaget. Ya Tuhan, kamu kenapa di sini? Ternyata sosok perempuan yang dia cari tadi berdiri persis di belakang Ogao. Cuman sontak Ogao tuh bingung, kenapa Beatrice bilang cari angin, kondisi terang bulan, tapi dia kembali dengan kondisi basah kuyup. Padahal malam ini tidak ada hujan, tidak ada apa-apa. Pada saat Ogao turun, akhirnya Ogao bertemu seorang guide yang lain. Ogao bertanya pada seorang guide itu, benarkah tadi pagi ada seorang perempuan yang jatuh ke dalam jurang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Samawe Adventure. Dengan gua Awe. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah support channel Samawe Adventure sejauh ini. Jika teman-teman berkenan dan suka dengan video-video dari Samawe Adventure, silakan share video-video dari kami. Dan jika ada pertanyaan atau apapun itu, silakan ketik di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa kasih like, dan kalian tidak suka bisa kasih dislike juga. Oke, kali ini gue akan coba bawain gue cerita dari temen gue yang ada di Malaysia. Sebut aja namanya Ogao ya. Ini nama bukan nama aslinya, tapi dia minta disebut namanya Ogao. Oke, jadi Ogao ini asli Sabah Malaysia. Dia kuliah di salah satu universitas swasta di Semenanjung, Malaysia. Itu kejadiannya di tahun 2002. Saat itu dia sedang berkuliah semester 4 dan sedang libur semester. Jadi dari pihak kampus itu menganjurkan untuk mahasiswanya yang pada saat itu sedang libur kuliah untuk melakukan pendakian ke Gunung Kinabalu yang ada di Sabah, Malaysia. Alhasil setelah membentuk suatu tim atau kelompok, terbentuklah 45 orang, itu kelompok dari perwakilan kampus, untuk berangkat melakukan pendakian ke Kinabalu, Malaysia. Nah, Ogao itu karena dia asli Sabah, akhirnya teman-teman atau timnya itu menunjuk Ogao sebagai leader. Dan kebetulan Ogao juga sudah beberapa kali dia naik gunung ke Kinabalu, jadi tidak salah lah kalau misalkan Ogao ditunjuk untuk menjadi leader. Nah, selain dia warga Sabah, dia juga pendaki dan dia sudah banyak makan asam garam atau banyak pengalaman pendakian di Kinabalu, Malaysia. Oke, singkat cerita, sebelum waktunya atau tiba waktunya untuk melakukan pendakian dari kampus, Ogao ini pulang lebih dulu ke Sabah. Berhubung rumahnya juga di Sabah, jadi dia pulang kampung dulu nih, pulang ke rumah orang tuanya. Dia ketemu neneknya. Neneknya pesan ke Ogao, kalau nanti kamu tidak boleh bicara sembarangan, bicara seronok, atau bertingkah laku tidak sopan, itu sangat dilarang di sana. Sebetulnya bukan hanya di Kinabalu, dimanapun tempatnya kamu dilarang seperti itu. Sebagai seorang cucu, ya dia nurut apa yang disampaikan oleh neneknya.
setelah dari rumahnya dia langsung menuju ke Kinabalu Park. Jadi kalau teman-teman bisa tahu juga, Kinabalu Park itu contohnya kalau misalkan di Indonesia di pendakian gunung itu adalah Gunung Gede Pangrango, itu Cibodas lah. Jadi ada salah satu base camp atau campsite atau base camp pendakian sebelum para pendaki melakukan pendakian ke Kinabalu, mereka ngebase dulu di Kinabalu Park. Di situ juga tempat registrasi untuk para pendaki yang mau melakukan pendakian ke Kinabalu. Sistem pendakian di sana menggunakan sistem booking lebih dulu, minimal 1 hari sebelumnya. Jadi booking dulu untuk meng-keep atau jangan sampai melebihi kuota dalam artian gitu kan. Karena waktu itu juga masih ramai, pendakian masih lagi tinggi-tingginya. Dia datang lebih dulu untuk bisa booking agar mendapatkan kuota pendakian untuk teman-teman kampusnya. Oke, setelah Ogao mendapatkan pas atau kartu simaksinya lah ya, surat izinnya, Ogao tunggu di Kinabalu Park. Lama, kurang lebih sekitar jam 4:30 sore, teman-temannya yang 44 orang itu datang dari kampus menuju sampai di Kinabalu Park. Begitu sampai, Ogao langsung menyambut mereka dengan langsung memberikan pas atau kartu izin atau surat izin masuk untuk melakukan pendakian ke Gunung Kinabalu. Nah, begitu langsung dapat kartu atau dapat simaksi, mereka langsung dijamu atau makan malam lah di situ di Kinabalu Park sambil mendengarkan arahan dari petugas Gunung Kinabalu Park. Bagaimana sih tata cara melakukan pendakian besok, starting terbaiknya itu jam berapa. Pokoknya semua sesuatu tentang peraturan pendakian di Kinabalu Park dijelaskan di situ oleh petugas. Setelah selesai masuk malam, mereka langsung kembali ke cottage atau bilik lah ya. Cottage di masing-masing cottage mereka itu, satu cottage ada 3 kamar. Satu cottage ada macam-macam, ada yang 3 kamar, ada 4 kamar, macam-macam. Nah, kebetulan si Ogao ini mendapatkan satu cottage 3 kamar. Tapi dia di situ berdua sama temennya namanya Mal. Gitu kan. Masuk situ, setelah istirahat, karena dia saking sukanya dengan suasana di daerah Sabah atau di Kinabalu Park, Ogao ini memutuskan untuk jalan-jalan lah keluar ya. Dia agak santai karena baru lepas masuk ke jam malam, dia langsung keluar jalan-jalan. Dia melihat sosok perempuan yang ada di tepi jalan, di seberang jalan, di tepi jalan. Pada saat si Ogao ini menghampiri sosok wanita ini, wanita itu langsung bertanya kan, apakah kamu melihat teman-teman saya? Si Ogao langsung sontak bertanya, teman-teman kamu yang mana? Rombongan kami dari kampus UITM. Oh tidak, ini hanya dari kampus Menyanjung Malaysia. Oh ya sudah. Pada saat dia berbincang gitu, si wanita ini bilang gitu kan, waduh, saya ketinggalan dong sama teman-teman katanya. Loh, lalu terus kamu dengan siapa di sini? Oh, saya sendiri. Pada saat si wanita bilang itu, Ogao ini sosok leader yang sangat mengayomi lah bahwa akhirnya Ogao menawarkan bahwa ya sudah, kamu istirahat saja di bilik saya. Kebetulan di bilik saya ada 3 kamar dan 1 kamar kosong. Kamu boleh menempati bilik kamar tersebut. Pokoknya dengan senang hati si wanita ini langsung menerima ajakan Ogao. Kembalilah mereka ke bilik. Pada saat masuk bilik, Ogao langsung mengantarkan bahwa ini loh kamar kamu gitu kan. Oh ya sudah, dia beristirahat kamar, terus dia langsung bilang, saya penat, saya lelah, saya pengen mandi. Oh ya silakan. Pada saat wanita itu mandi, perempuan itu mandi, Ogao memutuskan untuk keluar bilik lagi atau keluar cottage lagi untuk menginformasikan pada teman-temannya untuk segera kembali ke cottage atau villanya atau biliknya untuk segera beristirahat. Karena besok pagi jam 5 pagi harus sudah bangun, harus sudah melakukan perjalanan menuju ke gerbang pendakian. Karena gerbang pendakian itu dibuka jam 7 pagi. Jadi disarankan untuk teman-teman bangun lebih awal. Akhirnya Ogao keluar. Ogao kasih tahu ke teman-temannya semuanya untuk kembali ke cottage. Kembalilah Ogao ke cottage atau ke villanya dia bersama temannya yang namanya Mal tadi. Oke, begitu masuk cottage, Mal langsung bilang, kok bulu kuduku langsung merinding ya?
Jangan-jangan ada sesuatu hal yang aneh di sini. Ada hantu di sini. Mal bilang gitu ke Ogao. Ogao langsung bilang, kamu jangan bicara sembarangan. Ini di gunung. Jaga ucapan kamu. Sontak Mal langsung, oh mohon maaf. Saya tidak bermaksud mengucapkan hal itu. Saya mohon maaf. Ya sudahlah, akhirnya Mal kembali ke kamarnya. Dan Ogao pun kembali ke kamarnya. Akhirnya mereka istirahat. Bangun pagi. Setelah bangun pagi itu, si Ogao bangun lebih awal itu sekitar jam 3 pagi. Ogao bangun lebih awal, Ogao langsung ngecek kamar si Mal. Mal dibangunkan oleh Ogao, dan Ogao melihat ke kamar perempuan yang tadi malam dia temui. Tapi ternyata tidak ada. Ogao berpikir, mungkin saja wanita itu sedang di kamar mandi. Sedang mandi atau membasuh lah gitu. Akhirnya kamar mandi ternyata tidak ada gitu kan. Jadi pada saat Ogao masuk ke kamar mandi, Ogao sudah merasa tengkuknya tuh berat, merinding gitu. Cuman Ogao berpikir positif aja bahwa mungkin hanya perasaan atau suhu dingin yang ada di situ gitu kan. Ogao tidak berani mandi di situ, dia hanya cuci muka. Cuma pada saat selesai cuci muka, Ogao langsung berbalik badan untuk keluar dari kamar mandi, tapi tiba-tiba dia langsung kaget. Ya Tuhan, kamu kenapa di sini? Ternyata sosok perempuan yang dia cari tadi berdiri persis di belakang Ogao. Berdiri persis, dan perempuan itu hanya senyum dan tidak menjawab pertanyaan Ogao. Malah dia balik bertanya, kita mau berangkat jam berapa? Ogao langsung jawab, kita harus berangkat jam 5, karena jam 7 kita harus sampai gerbang. Harus standby di depan gerbang. Kamu bareng tim kita aja, karena tim kamu belum datang gitu. Dia langsung menjawab, oke, baiklah. So, Ogao bertanya baik. Dari tadi malam kita berbincang, tapi saya belum kenal nama kamu siapa. Si Ogao bertanya. Dia menjawab nama dia, Beatrice. Oke, Beatrice. Biar lebih enak, aku panggil kamu Beth. Oke. Jadi si Ogao langsung keluar dari kamar mandi. Di depan kamar mandi, Ogao ketemu Mal, teman satu vilanya ya. Mal langsung bertanya pada si Ogao. Ogao, kamu bicara dengan siapa di kamar mandi? Ya Ogao bilang, saya bicara dengan Beatrice. Beatrice siapa? Beatrice, perempuan yang tadi malam di luar dan saya suruh istirahat di kamar yang terakhir, kamar yang 1. Kamu bicara apa? Ditinggal sama si Mal. Si Ogao langsung keluar villa untuk membangunkan teman-temannya yang lain. Kenapa si Mal bilang kamu ngomong apa? Karena si Mal itu tidak melihat ada sosok perempuan atau orang lain yang ada tinggal di kamar yang Ogao maksud. Bahkan pada saat si Mal masuk ke kamar mandi, Mal tidak melihat sosok perempuan yang disampaikan oleh Ogao tadi. Oke, singkat cerita, jam 5 itu mereka berkumpul di restoran, mereka sarapan bersama, tapi pada saat sarapan, Beatrice itu tidak ada gitu kan. Panggil saja lah Beth biar enak lah ya. Si Beth ini tidak ada gitu kan. Setelah sarapan, mereka bersiap dan melakukan perjalanan ke gerbang Tim Pohon untuk melakukan perjalanan pendakian Gunung Kinabalu. Lalu mereka melakukan pendakian starting jam 7 pagi. Mulai start rombongan mereka. Di situ Beth sudah mulai bergabung lagi dengan Ogao. Dan Ogao mulai bertanya-tanya pada Beth gitu kan. Beth, kamu tuh sebenarnya asalnya mana gitu kan. Jadi Beth menyampaikan bahwa dia adalah rombongan dari WTM. Dan WTM itu rombongannya nggak sedikit. WTM itu satu kampus yang melakukan pendakian ke Kinabalu juga dengan jumlah rombongan tuh 100 orang. Ya sudahlah, karena tim atau rombongan dari WTM itu belum kelihatan, akhirnya Beatrice dengan Ogao melakukan perjalanan bersama. Ogao selalu posisi di belakang, karena dia seorang leader gitu kan. Jadi dia posisi di belakang, banyak bicara atau banyak senda gurau, banyak obrolan segala macam antara Ogao dan Beatrice. Singkat cerita di perjalanan, sampailah di pos Laban Rata, sekitar jam 10 pagi. Nah, jadi perjalanan 2 jam itu dicapai oleh orang-orang yang memiliki kecepatan konstan ya.
Cuman jika yang lambat bisa aja lebih gitu kan. Jadi kebetulan Ogao dan teman-temannya jam 10 sudah sampai di Laban Rata. Laban Rata itu sebuah shelter ya, sebuah shelter yang terdapat cottage atau penginapan juga di situ. Jadi Kinabalu tuh per shelternya ada cottage atau ada penginapan. Jadi begitu dia sampai jam 10, dia langsung daftar penginapan si Ogao itu. Jadi Ogao itu memilih untuk satu kamar dengan bed. Dia check in di situ dan mereka istirahat gitu kan. Sampailah jam 6 sore di situ kan. Hawa sudah mulai sangat dingin. Ogao sebagai leader bertanya pada guide yang ada gitu kan. Jadi kebetulan rombongannya Ogao itu didampingi oleh 10 guide ya. Jadi Ogao bertanya pada Roger. Roger itu adalah salah satu guide, bukan nama sebenarnya gitu kan. Bertanya pada Roger, apakah rombongan kampus UITM itu sudah datang? Roger berujar bahwa rombongan UITM itu melakukan pendakian itu 5 hari atau 1 minggu yang lalu gitu. Dan Ogao langsung agak terdiam. Kenapa Beatrice bilang melakukan pendakiannya hari ini gitu kan? Tapi tanpa berpikir aneh, si Ogao berpendapat ya sudahlah gitu kan. Ogao membiarkan ucapan dari Roger sang guide itu. Ogao kembali ke cottage dan Ogao beristirahat dengan si Beth. Mereka memutuskan istirahat untuk jam 10 malam karena jam 2 pagi mereka diwajibkan untuk bangun dan melakukan summit attack. Pada saat tidur, bersebelahan dengan Beatrice, Ogao ini memegang tangannya Beatrice. Kok sangat dingin nih? Ogao bertanya, kenapa badan kamu sangat dingin? Beatrice tidak menjawab. Ya sudahlah, mungkin Ogao berpikir, mungkin Beatrice lelah. Pendaki-pendaki yang lain pun sangat penat dan sangat lelah, mereka istirahat dengan cepat, begitupun dengan mereka berdua. Gitu. Akhirnya mereka istirahat jam 10 malam. Cuman pada saat jam 12.30 malam, dini hari, Ogao itu kebangun. Dia sadar ngelihat Beatrice itu bangun menuju keluar villa dan menuju teras. Akhirnya Ogao bangun dan pengen mengikuti dia. Hari sudah malam ya, udah dini hari dan gelap paling. Cuman memang tidak terlalu gelap karena saat itu sedang terang bulan gitu kan. Akhirnya Ogao memilih ya sudahlah, mungkin Beatrice sedang pengen cari angin atau sedang melihat bulan, apapun itu. Akhirnya Ogao memilih untuk istirahat kembali gitu kan. Tapi tunggu punya tunggu, Beatrice ini tidak kembali balik. Kemana? Ogao berpikir ini anak kemana gitu. Beatrice kemana? Kenapa nggak pulang gitu? Kenapa nggak balik lagi ke kamar dan istirahat? Karena apa? Jam 2 kita harus bangun dan melakukan summit attack. Akhirnya Ogao kembali terlelap. Jam 1:30 dia kembali bangun, mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan summit attack. Pada saat dia bangun, dia bingung juga. Si Beatrice kenapa nggak balik gitu? Beatrice nggak ada, gitu kan. Tapi Ogao tidak berpikir panjang karena dia juga harus mempersiapkan teman-teman yang lain karena Ogao di situ adalah sebagai leader gitu kan. Pada saat Ogao lagi sibuk mempersiapkan dirinya dan teman-teman yang lain untuk melakukan summit attack, tiba-tiba Beatrice datang. Beatrice datang ini, ya Ogao langsung kaget. Loh, kamu dari mana? Katanya. Ogao bertanya gitu pada Beatrice. Beatrice langsung bilang, oh, hanya cari angin aja gitu kan. Cuman sontak Ogao tuh bingung, kenapa Beatrice bilang cari angin, kondisi terang bulan, tapi dia kembali dengan kondisi basah kuyup. Padahal malam ini tidak ada hujan, tidak ada apa-apa. Singkat cerita, dengan sibuknya Ogao mempersiapkan semuanya, timnya, otomatis Beatrice itu terkesampingkan oleh kebutuhan tim-timnya yang lain. Mereka akhirnya melakukan perjalanan. Ogao dan Beatrice tidak lagi berjalan sejajar atau berbarengan. Cuman yang jelas, Ogao sadar bahwa Beatrice berjalan bareng dengan teman-temannya yang lain. Oke, tibalah waktunya mereka melakukan perjalanan summit attack. Di situ Ogao tidak memperhatikan Beatrice.
Olga berpikir Beatrice itu bareng sama teman-temannya yang lain. Karena dengan 45 orang yang lainnya, mereka berkumpul. Gitu. Setelah mereka melakukan perjalanan, di tengah perjalanan, Olga sontak kaget bahwa dia melihat sosok wanita mirip sekali dengan Beatrice dan bahkan dia meyakini bahwa itu Beatrice. Sosok wanita atau sosok Beatrice yang Olga lihat itu terjatuh ke dalam jurang. Dan Olga sontak berteriak pada ada guide di situ yang Roger tadi bahwa ada sosok wanita yang jatuh ke dalam jurang dan tolong bantu dia gitu. Tolong bantu dia. Akhirnya si Roger itu bilang ke Olga, kamu tidak melihat apa-apa. Sebaiknya kamu jalan saja. Di situ atau di jurang itu tidak terjadi apa-apa. Menurut Roger. Akhirnya Olga tetap jalan dengan amarah yang lumayan besar karena dia sangat meyakini bahwa ada sosok Beatrice yang jatuh ke dalam jurang itu, tapi seorang guide itu malah bilang kamu hanya berhalusinasi atau kamu tidak melihat apa-apa. Jadi baiknya kamu tetap jalan. Dengan rasa berat hati dan rada marah, Olga melakukan pendakian terus. Dan akhirnya Olga sempat ingat perkataan neneknya bahwa kamu jangan sampai melakukan sesuatu yang aneh atau yang seronok atau tidak sopan lah, atau jaga ucapan atau jaga sikap. Akhirnya Olga berpikir, mungkin ini hanya halusinasi saya. Sudah, positif thinkingnya seperti itu. Dilanjutlah mereka ke puncak. Walaupun dengan kondisi berat, ya mereka melanjutkan ke puncak. Sampai puncak Kinabalu. Puncak Kinabalu itu kondisinya kecil ya, sangat kecil ya. Areanya sangat kecil. Jadi hanya muat sekitar 6-8 orang. Jadi bagaimana sampai puncaknya, mereka bergantian. 8 orang di atas, mereka turun lagi. Naik 8 lagi, terus mereka turun. Bergantian terus. Oke, setelah Olga naik, paling terakhir dan Olga turun. Pada saat Olga turun, akhirnya Olga bertemu seorang guide yang lain. Olga bertanya pada seorang guide itu, benarkah tadi pagi ada seorang perempuan yang jatuh ke dalam jurang? Pertanyaan Olga seperti itu pada seorang guide. Guide itu langsung menjawab, bukan tadi pagi, tapi minggu lalu. Minggu lalu ada mahasiswa dari UITM yang melakukan pendakian dan terjatuh serta hilang. Namanya Beatrice. Sontak Olga kaget. Olga langsung ambil handphonenya, berniat untuk menunjukkan foto selfie-nya Olga dengan Beatrice. Pada saat diambil handphone, dia perlihatkan fotonya dan dia pun sendiri terkaget. Karena dalam foto selfie-nya itu hanya ada dia sendiri. Tidak ada tampak Beatrice di dalam foto tersebut. Seorang guide itu bilang bahwa udah 1 minggu ini terus dilakukan pencarian. Dan tetap tidak ketemu. Menurut orang-orang tua di sana, Beatrice ini disembunyikan oleh makhluk-makhluk penunggu dari Kinabalu. Akhirnya Olga dengan perasaan yang sangat berat dan sedih melanjutkan ke perjalanan menuju ke Laban Rata. Laban Rata adalah satu pos tadi shelter terakhir tempat mereka menginap pada saat sebelum summit attack. Cuman sebelum pos Laban Rata, Olga berhenti dan akhirnya si Olga duduk di sebuah batu. Dia melihat ke arah jurang tempat dia melihat sosok Beatrice terjatuh. Dia lihat jurang lumayan dalam. Dan di bawah terlihat ada beberapa orang yang sedang sibuk melakukan aktivitas untuk menaikkan satu jenazah manusia dari dasar jurang menuju ke atas. Dan begitu sampai atas, Olga sangat kaget. Ternyata itu adalah Beatrice. Orang yang selama 3 hari 2 malam selalu bersama si Olga. Sangat kaget sekali melihat kondisi seperti itu. Karena Olga berpikir tidak pernah sejauh ini, bahkan tidak pernah berpikir Beatrice adalah orang yang sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Teman-teman masih ingat seorang guide yang bernama Roger tadi? Pada saat Olga memberitahu bahwa ada sosok perempuan yang jatuh bernama Beatrice di situ, dan seorang Roger itu memberitahu bahwa kamu hanya berhalusinasi. Ternyata Roger hanya memberikan pemikiran positif pada Olga
dan membiarkan Ogao untuk tetap melanjutkan perjalanan. Sedangkan Roger sendiri adalah seorang guide itu, dia turun dan memberitahu pada petugas atau ranger di bawah, menginformasikan bahwa ternyata ada sosok perempuan yang melihat Beatrice terjatuh dalam jurang. Dan akhirnya tim penyelamat beserta dengan Roger, yang Roger pun tahu di mana posisinya setelah ditunjukkan oleh Ogao, mereka langsung mengevakuasi. Dan saat itu juga Roger memberitahukan pada Ogao bahwa kemungkinannya sangat besar Beatrice itu ingin sekali memberitahu ke kamu di mana dia jatuh, agar dia dapat dievakuasi dan mayatnya diangkat serta dikembalikan ke keluarganya. Dari Laban Rata, jasad Beatrice langsung dibawa turun ke bawah ke Kinabalu Park, dan di sana sudah menunggu semua keluarga dari Beatrice. Ya, jadi seperti itu cerita dari Ogao, teman saya dari Malaysia. Jadi banyak pesan ya yang disampaikan. Ini kadang-kadang juga banyak terjadi di gunung-gunung Indonesia ya. Ada sosok yang kalau misalkan di kita suka terdengar dengan bahasa kodam, apalah itu. Jadi seolah-olah dia ingin memberitahu bahwa keberadaan dia saat itu adalah di sana dengan melalui beberapa cara. Salah satunya dengan cara seperti ini. Ada menyerupai, bahkan memberikan tanda-tanda apalah itu. Jadi yang jelas ini adalah salah satu cara dia memberitahu pada orang lain bahwa disitulah dia berada, agar jasadnya dapat diangkat dan dimakamkan agar lebih sempurna. Semoga banyak pelajaran yang kita ambil dari cerita Ogao yang saya sampaikan. Jika ada banyak kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf karena memang sangat sulit menerjemahkan cerita dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia seperti ini. Tapi overall, terima kasih banyak sudah menikmati cerita dari Samawe Adventure. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.